Oke teman-teman ya, tanpa berlama waktu, saya akan langsung Saya sharing. izin untuk mute dulu ya, Oh iya, silakan untuk mute Pak. sebentar ya, supaya nggak mengganggu sebentar. Ya, Nanti Pak Peter dinyalain lagi. Nah, mute-nya dinyalain tolong Pak Peter. Ya, ya, oke. Oke, selamat malam ya, teman-teman semua sudah hadir dan nanti bisa menyusul bagi yang belum hadir ya. Saya akan langsung untuk share screen sharing kita malam hari ini. Ya, sebentar ya. Hmm. Baik teman-teman, saya yakin semua sudah paham ya, diundang oleh rekannya untuk Zoom malam hari ini mau ngapain gitu ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol seputar emas ya, teman-teman ya. Tepatnya adalah reseller emas. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya untuk sharing sedikit tentang latar belakang emas ya. Jadi, emas ini apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi, kalau kita lihat sejarah emas dari zaman kuno ya, zaman sebelum Masehi itu sudah sudah mulai dilakukan ya teman-teman ya. Tahukah kita emas tertua di dunia ini 4.600 sebelum Masehi di Bulgaria, teman-teman ya. Ini adalah artefak emas yang ditemukan dan kemudian kedua kita tahu zaman Mesir kuno ya itu 3.000 sebelum Masehi itu pada zamannya Firaun ya itu di dalam Alkitab itu juga dicatat ya seperti itu ya teman-teman dan kemudian era era yang lebih baru yaitu di Lydia Turki ini mulai dicetak koin ya. Jadi koin emas itu mulai dikenal sebagai alat untuk pertukaran pembayaran itu pada zaman tersebut ya. Dan kemudian era di 1800-an ini terjadi sebuah lonjakan ekonomi global di mana terjadi penemuan emas besar-besaran ya di California, di Australia, di Afrika Selatan ya di sana orang banyak sekali mendulang emas dan ini menjadi titik awal kebangkitan daripada ekonomi global sampai hingga hari ini ya. Dan tentu kita tahu bagaimana posisi emas hari ini ya. Nah, ini posisi emas hari ini adalah seperti ini ya. Jadi emas sekarang bukan bukan hanya sebagai perhiasan saja tapi dia juga sebagai cadangan daripada bank sentral ya, teman-teman ya untuk bisa menjadikan lindung nilai mata uang ya dan juga sebagai tempat untuk investasi, perhiasan dan juga di dalam industri teknologi dan medis ya teman-teman. Nah ini jadi kita bisa melihat bahwa Comparison of dari countries hari with ke the hari largest ini gold banyak reserves. sekali negara-negara atau bank sentral yang mengakumulasi emasnya. Tujuannya apa? Karena untuk mengamankan mata uangnya masing-masing ya. Karena kita tahu inflasi ini banyak sekali terjadi dengan adanya ekonomi global ini satu dengan yang lainnya saling terkait ya. Di mana ada krisis di negara satu akan mempengaruhi negara yang lain ya. Dengan demikian suplai makanan atau rantai makanan pun juga sangat berpengaruh. Contohnya ketika terjadi konflik ya antara Rusia dengan Ukraina, maka itu terjadi sebuah perubahan ya supply chain rantai makanan dan tentu mempengaruhi harga. Inflasi di mana-mana ya. Teman-teman beli 1 kilo telur hari ini tentu tidak sama harganya dengan 1 kilo telur di tahun lalu atau 2 tahun lalu. Dengan demikian ya. Jadi ini sebagai refleksi bahwa emas ini luar biasa. Kalau mereka saja mau mengamankan, mereka mau kolek ya. Bagaimana dengan kita ya, dengan orang retail ya. Karena ini sebagai sebuah lindung nilai untuk aset kita ya teman-teman. Nah ini kita bisa lihat ya negara mana kira-kira yang paling banyak mengakumulasi emas hari-hari ini ya. Baik teman-teman ya ini sebagai latar belakangnya dan kita bisa lihat kondisi emas di zaman modern. Jadi bisnis emas ini tidak mengenal kadaluarsa teman-teman ya. Tidak tergerus oleh tren. Jadi bukan trennya nih. Tapi memang dari dulu sudah menjadi sebuah habit. Sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa emas ini menjadi sebuah standar. Ya standar keuangan, standar kemakmuran, dan standar untuk menjadi lindung nilai ya hari-hari ini. Kemudian likuiditasnya sangat tinggi. Sehingga berapapun aset emas yang dimiliki oleh negara atau oleh kita sangat mudah untuk ditunaikan ya teman-teman. Ini yang sangat penting sekali. Kenapa kalau aset itu banyak tapi tidak liquid, maka ini akan juga menjadi sebuah
sebuah border ya untuk kita bisa mencairkan, untuk bisa kita gunakan, nilai manfaatnya akan berkurang tentu ya. Dan menariknya emas ini selalu menjadi nilai aset yang terus bertambah dari waktu ke waktu ya. Jadi dia seiring dengan waktu dia terus naik ya teman-teman. Jadi kecenderungannya seperti itu ya. Nah, ini adalah profil perusahaan yang kami akan perkenalkan pada teman-teman semua, yaitu peluang bisnis emas dan investasi, yaitu yang pertama adalah perusahaan harta dinata abadi, dan yang kedua adalah personal gold store franchise dalam bentuk reseller yang melalui kemitraan Momapan, yaitu PT Emas Karya Abadi. Jadi teman-teman, PT Harta Dinata Abadi ini sudah 20 tahun lebih ya, dan melalui PT Emas Karya Abadi ini kita bisa melakukan konsep personal franchise, teman-teman ya. Dan ini adalah anak perusahaan langsung dari PT Hatta Dinata Abadi, di mana sahamnya 100% adalah milik PT Hatta Dinata, ya Bapak Ibu. Dan ini adalah profil ya, profil daripada owner ya, PT Hatta Dinata Abadi. Jadi diawali dengan marketing industri di bidang gold ya, tahun 89 sampai 96 ya, teman-teman ya. Kemudian bertahap dia mendirikan pabrik emas dan menjadi CEO daripada Harta Dinata Abadi, dan tahun 2017 perusahaan ini go public ya di bursa dengan emiten HRTA ya, dan kemudian seperti ini ya kurang lebih kalau kita gambarkan secara perkembangan dari waktu ke waktu ya teman-teman. Jadi dia juga tercatat sebagai perusahaan yang terbaik ya, top 50 best company versi majalah Forbes ya teman-teman. Dan tahun 2024 ya dia masuk ranking 84 ya versi Fortune 100 teman-teman ya. Kemudian tahun 2025 rankingnya 66 ya teman-teman. Dan apakah punya pabriknya? Nggak jelas, pasti punya pabriknya teman-teman ya. Dan Hatta Dinata Abadi ini adalah satu-satunya perusahaan swasta yang masuk di dalam bursa ya. Artinya perusahaan ini terbuka, jadi bisa diaudit ya perkembangan bisnisnya, apakah ini perusahaan ini sehat atau tidak ya teman-teman. Dan ini adalah kunjungan ke pabrik Harta Dinata pada bulan Desember tahun lalu ya. Dan ini adalah merupakan sebuah seremoni ya pada waktu itu. Jadi kami adalah satu-satunya perusahaan terbuka di industri emas di Indonesia yang memang melantai di bursa sejak tahun 2017 dengan kode ticker kami Harta. Ya, lebih itu ya teman-teman bisa tangkap ya. Jadi kode emitennya adalah Harta ya, HRTA ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah satu-satunya perusahaan swasta di bidang industri emas yang melantai di bursa ya. Nah, sebelah kanannya ini adalah Bapak Yudo sebagai direktur dari PT Emas Karya Abadi. Ya. Nah, ini adalah beberapa kolaborasi dari PT Harta Dinata Abadi dengan berbagai institusi lainnya ya, terutama BSI. Jadi BSI juga menggunakan emas dari Harta Dinata khususnya di dalam proteksi bullion ya. Kemudian ini juga dilakukan bersama PT Pegadaian ya. Kemudian ada kerjasama dengan BCA Syariah, Bank Muamalat ya teman-teman. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai institusi ya di Indonesia, dan yuk kita mengenal sedikit ya apa itu bullion. Jadi strength point-nya di sini teman-teman ya. Kita memiliki sebuah paten di mana ini eksklusif milik Harta Dinata Abadi dari Swiss ya. Teknologi bullion adalah proteksi hologram yang menempel di body LM atau di body emas ya. Jadi gambarannya ya seperti mata uang lah. Mata uang itu kalau kita lihat di sinar terang dia akan ada gambar orang ya, betul ya. Nah, itulah teknologi bullion protection pada kertas ya. Hanya ini pada body logam mulia ya. Dan ini menjadi satu-satunya proteksi yang sangat baik. Kenapa? Karena dia mengamankan dari pemalsuan. Jadi yang sekarang ini perlu kita waspadai adalah banyaknya pemalsuan, teman-teman ya. Bukan hanya milik BUMN saja, tapi ada juga milik swasta yang lain juga dipalsukan. Jadi dibuka dalamnya itu sama-sama kuningnya ya, tapi kuningnya diganti dengan bahan yang lain ya. Kemudian di dalam komponen kemasan LM ini juga ada logo ya, logo security tentunya SNI ya. Kemudian ada logo buat ISO standar buat berat karatnya ya teman-teman ya. Nah ini adalah pengaman di dalam logam mulia emasku ya teman-teman. Dan kenapa sih kita harus memilih produk emas daripada Harta Dinata? Nah ini kemudahan sistem buybacknya. Jadi kita bisa melakukan buyback di semua toko emas, basically seperti itu. Tapi buyback terbaik dengan spread yang rendah kita bisa lakukan di toko-toko resmi
Harta Dinata ya. Ada 90 toko lebih tadi ya. Teman-teman nanti bisa lihat di depan sudah saya sampaikan. Dan kemudian spreadnya sangat rendah. Ini yang sangat menguntungkan pembeli ya. Jadi selisih beli dan jual tidak terlalu lebar ya. Kemudian dan tentu proteksi keamanan boolean yang hanya dimiliki oleh PT Harta Dinata. Packaging kapsul ini juga menarik. Di mana LM di luar sana masih menggunakan plastik yang dipres ya, tapi kami sudah menggunakan kemasan yang mewah dari akrilik ya, atau kami sebut sebagai packaging kapsul ya. Dan kemudian varian produk yang bervariasi untuk LM mulai dari 0,1 gram sampai 1000 ya teman-teman. Nah seperti ini ya, tadi teman-teman mungkin sudah lihat di klip yang di Yuk depan. kenali produk asli emasku kemasan kapsul. Nah, Coba kemasan perhatikan kapsul ya. apakah emasnya memiliki ciri-ciri yang sama seperti berikut. Terdapat Balloon Protect, proteksi keamanan yang melekat di bagian belakang emasnya, sehingga emas dapat dipegang tanpa mempengaruhi harga buyback dan mengurangi resiko pemalsuan. Nah, Yuk poinnya kenali di situ produk ya asli teman-teman ya. emasku Saya kemasan pause. kapsul. Coba perhatikan. Nah, jadi teman-teman kemasan ini tuh bisa dibuka. Bisa dibuka dan body LM-nya Anda bisa pegang. Ya, jadi layaknya seperti uang ya. Anda pegang uang, bukan diliatin doang duitnya gitu kan. Kalau emas dari brand lain, itu rata-rata semua kan dipres plastik. Jadi kalau Anda mau pegang body LM-nya bisa nggak? Bisa, tapi Anda harus buka dulu. Pakai cutter ya. Pakai pisau cutter, Anda harus buka. Anda harus keluarkan LM-nya sehingga wadahnya itu menjadi rusak. Ya. Tapi berbeda dengan LM emasku ya. Anda bisa buka, Anda bisa pegang, Anda bisa touch, Anda bisa feel. Ini adalah emas ya teman-teman ya. Bukan emas yang lain. Inilah gold 24 karat 94 kali ya teman-teman ya. Nah itu. Jadi Anda punya sebuah feel experience dengan LM emasku ini ya. Baik. Nah ini adalah sebuah tangkapan layar kami ya dari beberapa bulan yang lalu, dan teman-teman bisa melakukan check up sendiri di websitenya masing-masing brand. Ya, khusus untuk emasku saat ini harganya terbaik. Ya, harga terbaik dengan spread yang paling rendah, teman-teman ya. Boleh di cross check sendiri ya. Ini bulan Juli ya, kemudian di bulan Agustus ya, di bulan eh, yang di bulan-bulan yang lain ya, teman-teman bisa cek. Ini per 100 gram ya. Kemudian ini saya tampilkan ini per 1 gram ya. Ini kebetulan paling baru nih 20 Januari ya. Kebetulan saya record ya. Dan ini bisa kita lihat harga emasku masih yang terbaik dengan spread yang rendah ya teman-teman ya. Jadi dalam hal ini menguntungkan pembeli karena selisih beli dan jualnya tidak terlalu lebar ya teman-teman. Jadi ini penting sekali. Jadi bukan hanya belinya saja, kemudahan menjual ya, kemudian juga perhatikan harga buybacknya ya. Nah, ini adalah sertifikat dari MUI karena sudah halal juga di dalam prosesnya. Nah, kemudian kami sampaikan juga kami mempunyai program amanah umroh ya, di mana teman-teman yang ingin berangkat umroh menabung itu seringkali mengalami kendala tidak cukup. Ya, ketika setahun, 2 tahun sudah menabung, maka ketika ingin diajukan untuk berangkat umroh nilainya sudah naik-naik. Kenapa bisa demikian? Ya, itu adalah namanya inflasi, Bapak Ibu. Ya, sama seperti kita beli 1 kilo telur tadi. Ya. Kalau 1 kilo telur hari ini tentu nggak bisa didapatkan harganya dengan tahun lalu dan 2 tahun lalu. Sama seperti ini Bapak Ibu. Uang kertas itu akan inflasi seiring dengan waktu. Ya, uang kertas bisa dicetak lagi, tapi emas tidak bisa dibuat lagi Bapak Ibu. Karena jumlahnya sangat terbatas ya. Jadi kalau kita bisa lihat contoh ya program orang yang menabung, sekarang gantikan uang kertas yang kita tabung itu dengan membeli keping emas ini. Ya, dengan kita membeli emas keping emas ini minimal nilai uang tabungan kita tidak tergerus dengan inflasi. Artinya nilainya sama Bapak Ibu. Kalau Anda menabung 1 juta 1 bulan, dipastikan tahun depan nilainya segitu juga. Bahkan karena ini emas, maka nilai itu bisa meningkat Bapak Ibu. Ya, nah ini yang sangat bermanfaat. Sehingga ketika Anda sudah memang cukup, Anda ingin mengajukan ini untuk berangkat keping emas dengan keping emas umrohku, maka nilainya mungkin saja bisa berkurang Bapak Ibu ya. Bukankah ini sangat luar biasa ya? Kalau tadi saya menabung dengan uang, itu mungkin tidak cukup, tapi saya dengan membeli keping ini, maka jumlahnya itu malah mungkin lebih sedikit. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena valuasi emasnya itu naik. Ya, nah seperti inilah kalau kita ingin menabung dan kita ingin menggunakan dengan emas. Ya, nah, ini lompat ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah PT Emas Karya Abadi, di mana ini adalah direkturnya dengan Pak Yudo Jatmiko, ya. Kemudian ini adalah sertifikat dari PT Emas Karya Abadi. Jadi PT Emas Karya Abadi ini khusus untuk membawahi
reseller ya, khusus untuk menaungi jaringan reseller ya teman-teman ya. Kita bukan toko konvensional, tapi kita adalah reseller. Kita bisa melakukan transaksi dimanapun, kapanpun melalui handphone ya. Oleh sebab itu surat izinnya adalah AP2LI, yaitu adalah perdagangan langsung ya Bapak Ibu. Baik. Nah, oke, yang berikutnya kami akan masuk ke nikah ya. Jadi produk nikah ini adalah produk perhiasan ya teman-teman ya. Produk perhiasan yang dia mekanik dan multifungsi ya saya sebutkan. Kenapa? Karena dia bisa merupakan fungsi satu dengan yang lainnya itu bisa bergandengan. Contoh, satu cincin bisa berubah menjadi dua fungsi dan berbagai hal ya. Nah, seperti ini. Jadi bentuk-bentuk nikah ini sekarang kurang lebih ada 30 sekian ya. Itu akan diganti setiap 3 bulan ya, akan diperbaharui desain-desainnya. Dan ini adalah eksklusif milik reseller dari Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menjadi reseller, maka perhiasan nikah ini hanya bisa dipasarkan melalui aplikasi yang kita miliki ya. Ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi kita mempunyai pendant religi juga, di mana pendant ini bisa digunakan oleh siapapun ya, oleh pria, oleh wanita, oleh anak kita bisa ya digunakan. Kemudian ini anting ya, dan ini gelang ya. Gelang ini bisa unisex ya, digunakan oleh laki-laki, oleh perempuan, dan pendant logonya ini bisa diganti ya gambarnya ya dengan berbagai koin religi ya. Baik, ini adalah klip ya. Teman-teman bisa lihat sejenak untuk klip perhiasan nikah ya. Have you ever looked at this box and wondered, what is going on inside this box? There is beauty in it. Beauty that radiates from a sincere smile. There is a joy that flows like sunlight, like a flower that blooms perfectly. It holds an inner beauty that radiates the purest charms of love. A love so sincere, so true. This love, radiating from the soul, will continue to burn, creating a happiness that is eternal. Like a butterfly, free to fly, unbound, dancing among the flowers of life with tenderness. Happiness, as an eternal light, shines brightly and gives hope even in the midst of darkness. Though it may seem fragile, it possesses a soul of strength and extraordinary beauty. A beautiful light, dancing freely, embraces change, leading toward a higher hope. It holds within it a sacred loyalty that flows through a calm soul, bringing forth a life of beauty. It sparkles with a brilliance that guides us to tranquility, with each reflection offering peace to the soul. It exhibits a unique charm, one that can be felt through every emotion. Baik, teman-teman ya. Ini adalah nikah ya. Have you ever Nah, ini ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke reseller emas ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita memulai reseller emas atau bisnis ini? Tentu kalau kita ingin membuka sebuah usaha toko emas, kita pasti akan memerlukan modal awal yang lumayan, teman-teman ya. Sewa tempat, pegawai, dan kemudian kita harus stok barangnya ya. Dengan demikian juga ya, sama seperti usaha lain ya. Anda mau buka restoran, mau buka kafe, mau buka rumah makan Padang, mau buka apalagi ya usaha bakso begitu ya, Anda pasti memerlukan modal jutaan ya. Kalau emas sudah pasti ini ratusan dan miliaran ya teman-teman, Anda harus stok ya. Nah, tapi untuk memulai reseller emas ini Anda cukup melakukan register yaitu 200.000 ya teman-teman ya. Ini yang luar biasa, ini adalah peluang emas ya. Peluang emas dengan reseller emas 200.000. Lalu yang berikutnya, Anda sebagai reseller emas minimal memiliki satu contoh saja perhiasan ya, bukan banyak ya, satu contoh ya. Karena kalau Anda toko, Anda bisa nggak beli satu contoh Anda buka toko ya, Anda nggak, tentu Anda nggak bisa ya. Tapi ini Anda hanya perlu satu contoh saja perhiasan senilai minimal 3,5 juta. Anda pilih ya mana yang Anda sukai ya teman-teman ya. Jadi totalnya 3,7 ya, anggaplah 4 juta ya Bapak Ibu ya. Tapi kita juga perlu mereview juga, ini adalah emas perhiasan ya Bapak Ibu. Jadi emas perhiasan ini juga akan naik seiring dengan naiknya harga emas dunia Bapak Ibu ya. Jadi risikonya sangat minim sekali ya. Ketika emas dunia ini naik, maka perhiasan yang Anda pakai ini pun juga akan ikut naik ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan produk atau barang-barang konsumtif lainnya ya. Nah, kemudian apa yang kita akan dapatkan? Nah, skemanya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada yang namanya ini rank atau tier teman-teman ya.
Jadi kalau ketika kita awal sebagai reseller itu kita ada di posisi basic ya. Ini saya sebut sebagai golden time teman-teman ya. Golden time di mana kita bisa melakukan akumulasi secara personal sales di dalam 7 hari pertama terhitung dari kita register ya. Jadi dari basic, Cooper, bronze dan lain-lain ini adalah rank tier di mana kita akan menentukan berapa besar cashback atau commission yang akan Anda terima ya sebagai reseller ya. Contohnya Anda Cooper, Anda bronze, ini dilakukan akumulasi secara personal sales dalam 7 hari pertama ya atau golden time tersebut ya. Jadi misalkan Anda join di basic lalu berikutnya besoknya Anda mau mengakumulasi logam mulia bullion tadi boleh silakan. Anda akumulasi sampai 3,5 juta maka Anda menjadi reseller dengan rank atau tier Cooper ya, di mana Anda akan memperoleh cashback perhiasan nikahnya 3% dan logam mulianya 1%. Teman-teman paham ya? Dan ini seterusnya ya, ini mudah sekali ya, tinggal kita lihat tabel saja. Dalam 7 hari nanti Anda akan berhenti di mana, itu saja ya. Kemudian kalau udah lewat dari 7 hari gimana dong? Nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi kalau Anda lewat 7 hari, Anda lihatnya yang tier promotion Anda beserta tim ya. Jadi ini personal sales plus tim Anda ya teman-teman ya. Nah jadi bedanya adalah akumulasinya saja. Akumulasinya adalah penjumlahan totalitas Anda pribadi dengan rekan mitra reseller yang ada di tim Anda. Ya teman-teman ya, sama konsepnya seperti itu ya. Hanya jumlah akumulasi logam mulianya dia lebih banyak aja ya, lebih banyak 2 kali ya teman-teman. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini dilakukan akumulasi ya. Semakin cepat Anda mencapai rank posisi yang lebih tinggi, ini akan menentukan posisi cashback yang Anda dapat ya, beserta juga cashback daripada logam mulianya ya. Jadi sebelah kiri ini adalah nikahnya, yang sebelah kanan adalah logam mulia ya. Kemudian kita akan mendapatkan training ya dari Momapan Business School ya, training edukasi teman-teman ya, dimana kalau Anda ingin mengikuti edukasi tentang emas, finance ya, untuk bagaimana cara mengelola medsos yang baik, Anda harus berbayar ya, tapi di sini Anda sudah include ya, Anda bisa mendapatkan fasilitas pelatihan ini seminggu sekali ya. Kemudian Anda mendapatkan hak bisnis juga sebagai reseller dari Momapan, di mana Anda bisa memasarkan nikah yaitu perhiasan emas, dan juga reseller dari LM Masku dari PT Harta Dinata ya. Jadi Anda akan bisa memiliki 2 hak bisnis ya, sebagai reseller dan juga sebagai pemasar nikah perhiasan ya. Oke, nah kemudian apa yang akan Anda dapatkan untuk ke depan? Nah, ini adalah peluang bisnis dan investasi emas dengan multiple income. Kenapa saya bilang ada 3 jenis penghasilan teman-teman ya. Yang pertama adalah investor atau saver. Anda akan menikmati portfolio income. Contoh, misalkan Anda menjadi reseller, Anda hanya mengkolek logam mulia. Anda suka dengan perhiasan, Anda pakai ya. Anda kolek untuk diri sendiri boleh nggak? Anda dan keluarga dan istri boleh. Ya, seiring dengan waktu harga emas naik, maka apa yang Anda beli itu pun juga akan ikut naik. Nah, itulah portfolio income, Bapak Ibu ya. Jadi di sini Anda juga akan bisa menikmati kenaikan seiring dengan seiring dengan berjalannya waktu. Kedua adalah active income, di mana Anda jualan ya. Anda mengenalkan emas ini ke teman-teman ya, kemudian Anda mengenalkan ini kelebihan dari LM-nya. Anda mengenalkan kelebihan daripada perhiasannya, dengan Anda pakai tentu akan lebih bagus ya, lebih mewakili teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun tim reseller, kami sebut sebagai passive income ya. Jadi ada 3 jenis pendapatan di dalam satu platform, yaitu short, middle, dan long term business ya Bapak Ibu. Nah saya akan coba memberikan gambaran secara ringkas ya teman-teman ya. Nah seperti ini adalah manfaat cashback. Ya, jadi ketika Anda mencapai posisi cashback tertentu, ya, maka Anda akan memperoleh komisi dari pembelian Anda pribadi ataupun dari reseller yang Anda referensikan. Ya, contoh, Anda mereferensi teman Anda dan teman Anda join ya menjadi reseller dengan ranknya basic awal ya teman-teman ya, basic. Dan ketika Anda ada di posisi gold, ini sebagai contoh saja, maka transaksi ini akan memberikan komisi kepada Anda yaitu 12 dipotong 0 karena kan basic masih awal ya, jadi 12% dari nikah yang dia beli ya. Kemudian ini akan menjadikan komisi buat Anda ya. Dan kemudian Anda juga akan memberikan kontribusi kepada tim Anda yang sudah lebih awal, yaitu misalkan Crown di sini ya. Contohnya Pak Sugi misalkan.
atau adalah orang yang mengajak Anda, misalkan seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan Anda diamond, ini sekedar contoh ya, apapun posisi Anda, konsepnya sama seperti ini, sangat sederhana dan simple. Hanya selisihnya saja ya. Jadi kalau Anda diamond 16%, di sini Anda mempunyai tim gold, di mana tim gold ini mempunyai beberapa pecahan reseller lagi, silver, bronze, dan sebagainya, maka omsetnya tinggal diselisihkan saja ya. 16 ya, 16% ini karena dia diamond dan selanjutnya. Sama juga dengan logam mulia ya, hanya selisihnya saja ya. Dan ini sudah sistem yang ngitung, kita nggak usah terlalu pusing lagi ya teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana dengan kita mengembangkan tim reseller ya teman-teman. Ini yang menarik sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa juga menaiki jenjang peringkat ya atau jenjang karir di dalam reseller emas ini bukan hanya melalui personal sales, bukan hanya melalui tim sales, tapi juga dengan mereferensikan ya teman-teman kita menjadi reseller sama dengan Anda ya. Nah, caranya gimana? Dengan duplikasi 4 atau mereferensikan 4 orang teman menjadi reseller yang sama dengan Anda. Ya, sederhana sekali ya. Itu adalah tagline-nya ya. Jadi dengan Anda mereferensikan 4, maka Anda pun juga akan bisa menaiki ya jenjang karir di dalam reseller emas ini ya. Contoh, kalau Anda Cooper, Anda mereferensikan 4 orang teman ya, maka Anda pun akan menjadi Cooper ya. Anda basic ya, Anda basic mereferensikan 4 orang teman, di mana basic, maka Anda menjadi Cooper ya, tanpa kita harus melihat personal sales ya teman-teman. Kemudian teman-teman Anda yang basic, dia juga sama kan, dia akan mereferensikan juga, maka dia akan menjadi Cooper. Dan Cooper ketika ada 4, maka Anda akan menjadi bronze ya. Jadi di sini adalah for people who like helping people ya. Kenapa? Di sini kalau Anda membantu teman Anda dari basic menjadi Cooper, maka Anda pun juga akan terdorong naik ya. Kurang lebih sederhana sekali seperti itu ya. Kemudian Anda sebagai Cooper Bronze, Anda bantu teman-teman Anda yang baru sebagai reseller emas ini supaya dia bisa mereferensikan 4 orang teman lagi, infokan kelebihan daripada LM Bullion ini, perhiasannya seperti apa, ajak mereka untuk diskusi ya seperti itu teman-teman ya. Dan materi-materi konten harian dan semua sudah disiapkan ya oleh bisnis Momapan ya. Jadi teman-teman tinggal tanyakan pada orang yang mengundang Anda ya. Nah, ini konsep yang sangat basic ya. Dengan mereferensikan 4 orang di bawah, maka Anda akan terdorong naik ya, teman-teman. Dan kemudian mulai dari silver ke gold, ini cukup 3 saja ya, cukup 3. Jadi ketika ada 3 orang 3 orang teman di dalam jalur Anda, salah satu jalur, dan mereka boleh ada di posisi manapun mereka akan menjadi silver, maka dia akan mendorong Anda menjadi gold ya. Dan ada 3 gold, maka Anda akan menjadi seorang diamond ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan sampai di diamond ini kami masih ada 4 tier rank lagi yang kami sebut sebagai skill up level ya teman-teman ya. Ini adalah tahap reseller ya, dari basic sampai ke diamond ya. Nah, bagaimana dengan tahap skill up level ini? Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita membantu teman kita untuk dia bisa menjadi diamond, 3 orang saja di jalur masing-masing ya, ada jadi satu jalur ada satu diamond ya, maka ini akan membantu Anda menjadi seorang crown. Apa manfaatnya? Ya tentu Anda akan mendapatkan cashback nikah yang lebih tinggi daripada diamond, yaitu 18% ya. Kemudian Anda mendapatkan reward trip ya ke luar negeri senilai 7 juta rupiah, dan kemudian Anda akan menjadi peringkatnya seorang crown ya. Dan ini adalah akumulasi murni ya teman-teman ya, tanpa batas waktu ya. Nah, proses ini juga sama ya. Ketika diamond ini dia juga membantu teman-teman yang menjadi diamond, maka Anda akan menjadi crown, Royal Crown ya teman-teman ya. Nah, ini adalah Pak Sugiono ya teman-teman ya, ada di sini bersama-sama dengan kita semua. Dan Pak Sugiono ini sudah menjadi role model karena beliau sudah menjalani ini 1,5 tahun ya teman-teman, dan beliau posisinya ada di dalam peringkat crown sekarang ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa belajar banyak kepada beliau untuk kiat-kiat bagaimana untuk memulai reseller emas ini ya. Dan beliau sendiri juga sering mengatakan pada kami semua bahwa beliau akan fight 3-5 tahun untuk bisa mencapai posisi crown director teman-teman ya. Kenapa? Karena posisi ini adalah posisi yang sangat luar biasa, di mana Anda akan mendapatkan royalti 0,5% dari omset perusahaan ya teman-teman ya. Nah ini ya, jadi ketika Anda membantu crown 3 orang, Anda akan menjadi royal crown, Anda akan menjadi menikmati cashback nikah 19% dan mendapatkan reward trip religi 35 juta ya. Dengan demikian seterusnya 3 orang royal crown akan membantu Anda menjadi seorang crown ambassador
ya. Anda mendapatkan city car senilai 250 juta dan cashback nikah Anda akan naik di 20% ya, teman-teman ya. Dan selanjutnya ya, the top rank adalah Crown Director ya. Dan ini adalah yang di apa menjadi goal ya kita semua, teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini Anda akan mendapatkan royalti 0,5% dari omset nasional ya, Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang sifatnya itu eternal, teman-teman ya. Kenapa? Selain emas ini juga langgeng, maka bisnis kita ini juga akan langgeng, Bapak Ibu ya. Sekali Anda fight, sekali kita kerja, Anda akan memulai bisnis yang bisa diwariskan ya, teman-teman ya, seiring dengan usia dari perusahaan itu sendiri ya, sampai hari ini sudah 20 tahun lebih ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ya, dengan demikian ini adalah gambaran dari tingkat rank. Tentu lebih detailnya nanti ada di event-event Zoom kita yang lain ya, Bapak Ibu. Nah, saya coba gambarkan secara tabel sederhana saja apa yang sudah saya sampaikan tadi. Anggaplah kita seminggu satu, ya, seminggu kita referensikan satu orang deh, ya. Maka dalam 1 bulan, oke deh, 4 orang, teman-teman ya. Ini adalah sebuah simulasi saja, ya, teman-teman ya. Maka kita kalau duplikasi 4, ini adalah perhitungan daripada komisi reseller di luar penjualan, di luar kenaikan harga emas itu sendiri, ya, teman-teman ya. Ini adalah ekstra komisi yang didapatkan dari hasil membangun tim reseller, ya. Nah, teman-teman bisa lihat karena ini sudah disimulasikan oleh sistem ya, saya coba minta kepada tim IT untuk bisa memberikan simulasi ini dan keluarlah angka ini ya, teman-teman ya. Kalau duplikasi 4 referensi 4 jadi 16 dan selanjutnya, teman-teman ya. Sedangkan di kolom waktu Anda yang tentukan sendiri. Mau sehari satu, mau seminggu satu, mau sebulan satu, terserah Anda. Ini adalah bisnis Anda, Bapak Ibu ya. Anda mau cepat, Anda mau lambat, semua di tangan Anda ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah simulasinya seperti ini ya. Nah, jadi kalau saya boleh gambarkan di dalam tier scale up mulai dari Crown, Royal dan Crown, ini adalah mulai terjadi peningkatan penghasilan secara eksponensial ya. Nah, jadi jaringan reseller ini sebenarnya Bapak Ibu ya, ini adalah aset juga Bapak Ibu. Aset yang terus berkembang seiring dengan bertumbuhnya emas. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa lihat sama saja seperti Bapak Ibu membangun toko-toko kecil. Bapak Ibu sebagai reseller itulah representatifnya dari perusahaan, dari emas karya abadi. Anda adalah toko dengan modal hanya di 4 jutaan. Bapak Ibu membangun cabang-cabang toko yang lain, itulah membangun reseller Bapak Ibu. Sederhana ya. Jadi pola pikirnya seperti itu ya. Nah, kalau saya coba gambarkan seperti ini ya, grafik pertumbuhan kalau kita kembangkan konsep reseller emas ini. Ya, jadi Bapak Ibu membangun tim reseller emas seperti ini, komitmen duplikasi 4 ya Bapak Ibu ya. Maka dari hari ke hari, bulan ke bulan atau minggu ke minggu ya, grafiknya seperti ini Bapak Ibu, eksponensial ya. Kemudian kita tahu juga, saya coba tarik grafik 5 tahun ya. Ini ternyata produknya juga sama Bapak Ibu. Jadi produk emas yang Anda pasarkan Bapak Ibu ya, baik itu perhiasan atau baik itu logam mulia, dalam kurun waktu tertentu, let's say 5 tahun lah, dia juga mempunyai pertumbuhan yang eksponensial ya. Jadi ini adalah sebuah kombinasi yang luar biasa menurut kami. Kenapa? Karena Anda juga mempunyai double income. Kami sebut ini membangun jaringan reseller dengan pertumbuhan produk yang Anda pasarkan ini sebagai bigger asset Bapak Ibu ya. Nah, kesempatan ini hanya bisa Anda dapatkan kalau Anda menjadi reseller emas ya. Kalau Anda hanya menjadi konsumen emas saja, ya nggak apa-apa. Itu artinya Anda hanya menikmati pertumbuhan yang sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Menikmati pertumbuhan emasnya saja ya. Tapi Anda bisa punya kesempatan loh sebenarnya untuk bisa menikmati dua hal ini ya. Baik Bapak Ibu ya. Lompat sebentar, sorry. Nah, masih ada 3 komisi yang lagi, saya nggak akan bahas di sini. Mungkin dalam event Zoom yang lain Anda bisa tanyakan pada orang yang mengundang Anda ya. Champion Club, Top Referral, dan Commission Title ya Bapak Ibu. Nah, jadi komitmen ya, ini adalah contoh duplikasinya. 1 minggu komitmen ajak 1 teman, referensikan 1 teman. Contoh ya, Bapak Ibu disesuaikan dengan waktu masing-masing. Mau komitmen sehari 1 boleh tadi ya, seminggu 1, sebulan 1, terserah, karepmu. Nah istilahnya begitu ya. Jadi ini adalah potensi hasilnya seperti ini ya, 3,9 M kalau Anda mau membangun reseller emas ya, di luar pendapatan dari kenaikan harga emas itu sendiri ya. Bulan pertama, bulan kedua sudah saya gambarkan dalam bentuk grafik pertumbuhan tadi ya. Dan juga ini adalah reward-reward yang Anda bisa dapatkan ya teman-teman. Baik ya teman-teman ya, ini seperti itu ya. Kesimpulan kami adalah dengan Anda menjadi bagian dari reseller emas ini, modalnya sangat terjangkau ya.
Karena modal sesungguhnya itu adalah hanya 200.000. Anda membelikan contoh satu perhiasan itu sebenarnya bukan modal Bapak Ibu. Kenapa? Karena emas itu bisa di buyback. Jadi perhiasan yang Anda beli di awal buat contoh itu 1 tahun di atas ya, 1 tahun lebih Anda bisa buyback kembali, atau 2 tahun sudah bosan Anda bisa buyback Bapak Ibu. Uang Anda kembali ya. Ketika Anda membeli barang konsumtif sebagai contohnya, Anda tentu tidak bisa melakukan hal ini Bapak Ibu ya. Jadi modal yang sesungguhnya itu adalah 200.000 Bapak Ibu. Ya, nah ini perlu Anda simak baik-baik ya. Kenapa? Karena kadang orang uh, ada yang berpikir sekian lama gitu ya untuk membeli sebuah emas ya, tapi berpikir cepat ya kalau kita ingin beli sebuah hal konsumtif lain ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu perlu kita rubah ya mindsetnya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua adalah produk yang diminati sudah selama ribuan tahun, sudah saya sampaikan tadi di awal, sejak zaman sebelum Masehi pun ya, emas sudah dijadikan buat alat barter, alat pertukaran, bahkan alat perdagangan ya Bapak Ibu. Kemudian produk yang Anda pasarkan ini berkualitas, nilainya itu selalu naik seiring dengan waktu, Bapak Ibu ya. Dan Anda di sini tidak bekerja sendiri, Anda itu berkolaborasi dengan perusahaan swasta yang terbaik ya. Perusahaan swasta terbaik di bidang industri emas hari-hari ini ya, di mana perusahaan swasta itu sudah masuk di dalam bursa ya, dan dia juga sudah mempunyai sebuah track record yang sangat baik Bapak Ibu ya. Dan potensi income yang tidak terbatas ya, tentu ketika Anda ingin membangun reseller emas ini Anda punya unlimited income ya. Dan dukungan tentu dengan para mentor yang berpengalaman ya teman-teman ya. Dan juga keanggotaan ini bersifat selamanya, bahkan bisa bisa diwariskan ya. Dan juga Momapan ini juga sudah menyiapkan ya poin ya teman-teman ya. Poin ini nanti akan Anda bisa mining, di mana nanti pada saatnya ini akan bisa launching berupa token ya teman-teman ya, di mana token ini akan di backup dengan emas fisik ya. Ini menjadi sebuah terobosan yang lain yang akan menjadikan bisnis ini semakin semakin kuat ya teman-teman buat ke depannya ya. Baik Bapak Ibu ya, demikian informasi saya. Jadi kita semua orang bisa berhasil, dan bukan orang yang paling pintar tapi yang paling konsisten ya di dalam duplikasi. Oke, thank you. Demikian informasi saya, semoga bermanfaat, dan silahkan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, silahkan saya kembalikan pada MC kita yang luar biasa, Ibu Siti. Silahkan Bu Siti. Wow, luar biasa Pak Peter. Saya sampai melongo begini ya mendengarkan presentasinya. Mungkin untuk sebelum pertanyaan ya, kita barangkali ada pengumuman dari Pak Sugi atau dari Pak Edward barangkali. Sebelum menjawab pertanyaan. Silakan Pak. Silakan Pak Edward. Oh, Pak Edward belum monitor ya. Oke. Jadi pengumuman pertama teman-teman, nanti hari Sabtu ini ada offline ya di kantor pusat Bandung, kantor pusat Momapan Bandung ada presentasi ya untuk Sabtu ini. Dan untuk Jakarta, nah Jakarta, halo Jakarta. Jadi Direktur Momapan dan saya akan berangkat ke Jakarta tanggal 9 ya. 9 Februari ini hari Senin, dan hari Selasa di Jakarta 9 dan 10 Februari. Jadi ini kemarin kita baru Surabaya, di tahun 2026 kita ke Surabaya, terus ke Bali, sekarang jatahnya ke Jakarta ya. Jadi teman-teman di Jakarta silakan, nanti kita ketemu ya tanggal 9 dan 10 Februari. Di tanggal 9 di Treasury Tower lantai 21, itu di SCBD Distrik 8 SCBD dekat Asta Mall ya. Itu tempat sebetulnya untuk investor-investor daripada HRTA ya, tapi kita bisa pakai di situ jam 12.30 siang ya. Jadi di situ di hari pertama kita akan presentasi, dan berikutnya setelah presentasi kita akan training ya. Hari kedua itu kita ada di Toko Hatta Dinata di Tanjung Duren. Nah, kalau hari kedua hanya presentasi saja ya, teman-teman ya.
Jadi kita di hari kedua hanya presentasi jam 12.30 juga sama. Itu di Toko Hatta Dinata Tanjung Duren tanggal 10 Februari. Ya, itu saja dari saya teman-teman. Mungkin Pak Edward sudah ada? Saya Ada. tambahkan Pak, untuk Ya, yang di Bandung juga ada hari Sabtu ya. Untuk teman-teman di Bandung, kita juga ada acara offline di kantor. Jam 2 ini saya udah share link di formnya. Untuk yang di Bandung dan di Jakarta saya udah kirim. Jadi teman-teman yang mau hadir isi di formnya ya. Supaya kita bisa rekap dulu kebutuhan tempat dan lain halnya. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih untuk pengumumannya. Ini ada dua pertanyaan Ya, silakan dari Bu. Ibu Leni. Ya, Jika member baru tirnya lebih tinggi dari saya, apakah saya dapat komisi dari setiap penjualan member? Bentar, bentar, belum selesai. iya, Dapat komisi dari penjualan member baru saya. iya. Coba saya bantu jawab ya, Bu Siti ya. Jadi, Bu Leni kalau tier ya atau rank posisi kita gitu ya, itu dilewati atau sama dengan mitra baru, maka kita akan mendapatkan komisi leadership gitu ya, Bu Leni ya. Untuk posisi selisih cashbacknya kita ditunda dulu. Kita belum dapat pada saat itu ya, tapi kita mendapatkan komisi leadership ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bu Leni ketika dalam berjalannya waktu dia pun melebihi dari member tersebut, maka kita akan mendapatkan cashback lagi beserta leadershipnya. Demikian, Bu Siti ya. Siap, terjawab ya Ibu Leni. Ini ada Ibu Livia. Ya, Emasku bisa dijual di luar negeri kah? Apakah ya. kirim pakai JNE keluar kota aman? Ya, saya coba bantu jawab ya. Jadi Bolivia untuk standar dijual di luar negeri ya, nanti kita tidak lama kita akan mendapatkan namanya sertifikat LBMA ya, menurut info dari Pak Sugi, dari manajemen juga demikian. Sehingga dengan adanya standar London British ini, emasku ini akan bisa dipasarkan atau dijual di luar negeri. Demikian ya. Kemudian untuk pengiriman menggunakan kurir JNE. Nah, jadi Bapak Ibu, kurir JNE ini bukan kurir yang seperti biasa kita pakai ya, karena ini adalah kurir umum. Saya pernah cross check karena saya sendiri juga banyak pengiriman melalui JNE ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini spesial kurir ya. Jadi perusahaan ini menggunakan spesial kurir JNE di dalam pengirimannya. Tentu sudah di backup dengan asuransi. Ya, jadi ini ditanggung, dijamin aman ya sampai di tempat ya. Tapi mohon diperhatikan untuk alamat pengiriman harus sesuai ya dan juga dipastikan kalau sudah diterima di tempat, berarti orang di tempat itulah yang bertanggung jawab ya. Dengan demikian ya. Jadi misalkan nih di sebuah dikirim, kemudian rumahnya ini ternyata terdiri dari banyak orang nih. Orangnya belum di rumah diterima oleh pembantu misalkan atau oleh asisten di rumah. Nah, dipastikan asisten di rumah itu menyampaikan kepada pemilik rumah ya. Nah, hal-hal seperti itulah. Tapi di dalam pengirimannya itu dijamin itu 100% aman ya Bapak Ibu. Dan tambahan lagi Pak, untuk Ya. setiap kedatangan produk harus ada Mhm. video unboxing. Ah, Itu itu ya. dia. Thank you Bu Siti. Tuh. Nah, itu ya Bu Olivia, silakan. Bapak Muhammad Reza, Ya, bisa Bu Siti. dijelaskan lagi tentang tirnya Pak. Tadi Oh, kolom yang tim. paling kanan saya belum paham menjelaskannya. Oh, tir. Penjelasannya, terima kasih. Siapa ya ini ya? Tir. Pak Edward ya? Pak Edward siapa ya? Yang tanya Pak Bu Siti. Muhammad Reza. Pak Muhammad. Oke, Pak Muhammad ya. Tadi kolom. Iya, berarti saya tampilkan lagi ya ini ya. Sebentar. Sebentar. Sebentar ya. saya juga izin ya untuk saya buka mute-nya ya. Sebentar. Oh iya, sebentar. Supaya yang apa angkat tangan residen bisa bicara. Bentar ya. Oke, sudah saya buka untuk mute-nya. Pak Peter harus buka mute-nya sama Bu Siti harus buka mute-nya. Silakan Pak. Ketutup mute-nya Pak Pak Peter Peter. belum. Hmm. Tentang tir. Ya, ini tir. Oke, Pak Muhammad, ini adalah tir ya. Jadi di awal ini golden time itu 7 hari personal sales ya.
Nah, TIR ini, silakan sebelum saya mungkin Pak Muhammad apa yang mau ditanyakan ya? Kalau ini kan umum sekali, jadi kita hanya akumulasi saja, akumulasi perhiasan nikah atau logam mulia, hanya itu aja kok. Ya, di dalam 7 hari pertama itu golden time, ya. Apakah ini Izin sudah? jawab sebentar, Pak. Ya, silakan. Kolom yang paling kanannya, Oh, Ini kan yang berarti ada paling yang kanan. lewat ada dari yang paling kanan lagi, Pak. yang Oke, lewat balik. dari 7 hari ya. Ya. Ini. Nah, ini Ini selewat 7 maksudnya hari. seperti apa ya? Kalau tier promotion atau team salesnya. Oke, baik ya. Nah, jadi tim sales ini berarti Bapak beserta rekan. Misalkan Bapak ada mereferensikan teman dan teman itu juga menjadi reseller seperti seperti Bapak ya. Maka otomatis omsetnya ini omset berdua, Pak. Omset Bapak dan teman Anda. Gitu, Pak. Ya. Kalau Anda Oke, berarti mereferensikan. ini per bulannya kita harus mencapai segitu atau maksudnya setiap bulan kita harus mencapai Oh, segitu atau bukan. ini hanya ini aja apa sih namanya pencapaiannya aja bisa Yes. sampai segitu. Jadi ini adalah one time achievement, Pak. Gitu ya. Oh, Jadi oke. karena ini one time achievement, jadi tentu ini ya dilakukan semakin cepat semakin baik gitu ya. Dan timnya ini adalah tim yang direct ya Pak ya. Jadi artinya direct direct reference, itu direct referensi dari Bapak. Jadi bukan bukan level 2-nya, tapi orang yang langsung Bapak referensi. Hmm, Misalkan Bapak referensi 4 orang lah contoh ya. Maka 4 orang ini ketika dia join, omset mereka juga masuk omset Bapak gitu kan. Ya, oke. bisa Kak. Ya, kira-kira begitulah Pak. Ya. Saya Ya. tambahkan ya, Ya eh, silakan Pak Sugi. eh, Pak Muhammad, ini tuh luar biasa. Kalau kita mencapai sekali tadi ya, one time ya, sekali kita mencapai peringkat silver, itu nggak bisa turun, naik bisa. Nah ini Betul. keunggulannya gitu. Hmm, Asik ya. oke. Jadi kalau Mm-mm. udah mencapai peringkat gold, itu nggak bisa turun, naik bisa. Nah gitu Pak, itu aja tambahan saya. Ya, thank you Pak Sugi. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi ini Ya, kayak silakan. MLM kah? Ini kayak MLM kah katanya. Nah, ini namanya Ini nggak iPhone. ada namanya, iya. Nah, ya ini kalau tanya MLMK, saya juga balik bertanya lagi ini sebenarnya. Nah, apakah maksud MLM yang dimaksud gitu kan? Karena kalau ini luas sekali nih, saya nggak bisa jawab ini. Jadi, menurut Bapak atau Ibu iPhone, ini MLM ini seperti apa gitu ya? Saya boleh tanya balik ya, gitu. Silakan dijawab dulu. Saya juga tambahkan ya, Ya, silakan. eh, menurut peraturan pemerintah bahwa logam mulia batangan itu tidak boleh di MLM-kan atau di network-kan. Jadi ini untuk info aja ya. Jadi kalau Ya, ada perusahaan bisnis emas itu eh, logam mulianya itu di MLM-kan, itu berarti legalitasnya nggak ada. ya, Karena kalau logam mulia yang batangan itu di MLM-kan, itu tidak boleh oleh peraturan pemerintah. Itu aja infonya ya. ya. Thank you Tadi Pak yang Sugi. bertanya ya. Ya, coba itu yang bertanya juga iPhone ya, kalau bisa diganti namanya supaya kita bisa kenal ya dengan Bapak Ibu. Dan kalau nggak keberatan mau open mic juga boleh, silahkan. Ya, Ini oke, thank you, silahkan. Ya, Pak Hari silakan. belum member. Ajak Oh iya, referral dapat komisi tidak? ya komisi itu kan hanya diberikan memang skemanya untuk reseller ya, Bu Siti ya. Jadi Ya. otomatis kalau belum reseller, ya mau referensi sekampung juga ya cuman jadi Harus penonton aja join ya. dulu berarti Iya, ya. betul, betul. Ya, Tuh. betul sekali. Ini Silahkan. Ibu Desi NR. Ya. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, maaf jika baru daftar yang 200K tetapi belum beli yang 3,5. Yang Ya, 3,5 juta, apakah udah jadi reseller? Lalu mengajak 4 teman teman baru, apakah ini komisi dapat? Belum ya? nah ini kayaknya kalau register kan satu paket ya, betul ya Pak Sugi ya. Ya, Jadi Betul. betul. setahu saya sih satu paket. Jadi kalau baru 200 Langsung, ribu belum ya, belum bisa ya Bu. Heeh. harus Ya, langsung Bu, langsung ya, 3,7-an. Untuk Pak Pran Sunarja, mau ya, konfirmasi apakah produknya berupa perhiasan saja atau ada LM? Bapak ketinggalan berarti ya? ya betul. Ada Ada dua-duanya ya LM-nya. Pak. Ada perhiasan dan Ya. LM. Ya, next. Dari Ibu Kamilia, kalau mau menjual emasku itu apa lewat gadaiku atau ke kantor Harta Dinata atau ke Gerai Nika yang di Oke. kantor pusat? Ini emasku ya, berarti logam mulia ya Bu Siti ya. Ya.
Ya, jadi kalau ingin menjual atau buyback ya, menjual kembali logam mulia sebenarnya bisa di toko emas manapun, Bapak Ibu ya. Tapi kita mendapatkan privilege ya, kalau kita menjual kembali, buyback kembali di toko Harta Dinata, maka Bapak Ibu akan mendapatkan buyback dengan spread yang rendah, yaitu harga terbaiknya, Bapak Ibu ya. Jadi kembali kepada eh, pembuatnya, yaitu toko Harta Dinata ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau ke Gadai, kalau mau ke Gadaiku dia nggak bisa ya. Gadaiku hanya khusus untuk perhiasan, ya demikian. Saya tambahkan untuk gadai Hah? terima perhiasan, logam mulia, dan Bisa, elektronik, Pak. Pak. Bisa, Oh, bisa. kalau untuk logam mulia gimana, Pak Edward? Bisa Bisa, nggak? bisa. Bisa gadai terima perhiasan, logam mulia dari semua brand, Oh, baik, 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 semua terima. Tapi untuk baik. join sebagai member hanya bisa lewat perhiasan. Oh, baik, baik. Oke, thank you infonya, Pak Edward. Ya, Ini ada ya, lagi mungkin dari nggak Ibu dijawab Riri, ya. Ya, Pak silakan. ya. Ya, Produk emas yang dibeli bisa dijual lagi lewat marketplace atau Shopee. Ya seperti ya, Shopee gitu. mungkin, Sepertinya iya, mending enggak ya, mending ke iya, janganlah. Ya, kita menjual emas jangan di marketplace ya, Bapak Ibu ya. Jadi menjual emas ya ke toko emas lah ya. Sebaiknya seperti itu ya, normalnya demikian ya. Nah, silakan. ada Ibu Lucia Tanu. Ya. Mau mana ini? Mau tanya bunga gadaiku, Pak. Bunga Nah, gadaiku bunga berapa tadi. katanya. Nah, itu sudah dijawab Sekarang sama Pak Edward ya, oh ya, 0,8%. sekarang naik, Pak. Oh, 1% kan? nggak tahu saya. Belum, Ini Untuk mesti. belum. awal tetap 0,8%, Oh, berikutnya 0,9. oh Ya, gitu. Ya, ya, ya. Ibu Elia, harga jualnya mengikuti harga pasar atau harga awal? ya harga pasar. Satu Ya, tahun pertama kena potongan 35% untuk perhiasan. untuk perhiasan. Untuk Ya, logam ini mulia ngikutin harga emas sesuai buyback. ya ini yang dimaksud ini harga jual apa nih ya oleh Ibu Elia ya? Harga jual LM atau perhiasan dulu nih? Ya. Jadi Kasih kalau kesempatan yang reset Pak Ketut. Iya, ya, silakan Pak. kalau perhiasan seperti tadi ya, Pak Edward sudah infokan. Kalau untuk LM ya bebas saja. Kalau ingin, Silakan Pak. Ada yang raisen katanya. oh ada yang resign ya, 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 monggo Pak Ketut ya, silakan Pak Ketut. Halo, selamat malam. Malam Pak Ketut. Selamat malam Kak. Ya, Pak, malam Bu Siti, Pak Peter, Pak selamat Edward. malam. Ini saya pertama kali ikut di Zoom, kayaknya menarik nih, diundang oleh teman ya. Mm-mm. Nah, di sini tadi untuk ikut itu berapa ya? 200.000 plus 3,5 berarti 3,7 ya. Ya betul Pak. Betul. Itu dapat berapa gram emas dan berapa karat, Pak? Ini tergantung pilihan Pak Ketut. Jadi pada saat kita menjadi reseller kan tadi minimal pilih satu contoh perhiasan Pak. Jadi kalau Bapak pilih cincin, Bapak pilih pendant tentu berbeda-beda gramasinya ya. Begitu juga harganya juga menyesuaikan Pak. Begitu Pak Ketut. Jadi Halo? minta aja ya ke pengundangnya nanti Iya, minta untuk pengundangnya. Nah, Baik. ya. eh Mungkin ada contoh, Pak, misalkan yang 22 karat itu berapa gram dapat dengan 3,5 itu, Pak? Oh ya, jadi perlu kita ketahui dulu Pak Ketut, untuk perhiasan nikah kita semuanya di 12 karat ya Pak Ketut ya. Jadi bukan 16. Di 12 karat dan kemudian variasinya cukup banyak ya, ada 30 lebih. Tadi sudah saya tampilkan nih, sebentar ya. Saya tampilkan Nah, di ini Oh, ada Pak Edward. Pak ya. Edward nanti bisa ini oke, ada mungkin dikasih nanti saya linknya. akan tanya ke pengundangnya ya, Pak Ya, ya Peter ya. baik ya. Ya, Yang kalau kedua, Pak, contoh-contoh ya yang lebih kedua, baik Pak, Silakan, diundang. silakan contoh Pak. saya bergabung. Ketika Mhm, saya mau naik ke peringkat pertama itu, berapa mhm. omset yang harus saya ciptakan, Pak? Tadi ini berkaitan dengan rank ya Pak ya. Iya, saya lewat tadi, Pak. Iya, 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 iya. Nah, ini Pak Naik ranknya langsung Pak. ke level 2. Ini ranknya ya Pak. Ini rank yang dicapai secara personal sales Pak Ketut. Oh, personal Nah, sales. Oke, oke, oke. baik personal sales untuk nikah ataupun logam mulia ya tentu. Nikah itu apa, Pak? Apa Nikah itu kepanjangan perhiasannya nikah? Pak. Oh, perhiasan itu artinya nikah Brand gitu. Ya, Oke. perhiasan. Nah, ya, contoh nih, tadi ada apa ketika saya naik peringkat pertama, kemudian ya, saya mempunyai tim nih di bawah nih, Pak.
Ya, saya akan mendapatkan semacam overriding ya sebesar 12% ya. overridingnya tergantung posisi rank Bapak. Posisi Anggap rank nih Bapak baru di naik mana? peringkat pertama nih Pak. Saya sudah gabung, kemudian saya sudah naik peringkat pertama gitu kan. Misalkan Itu Cooper berapa ya. selisihnya? Naik ke Cooper 12. kali ya. Ya, Oh, ini Cooper contoh. ya. Ya, misalkan Bapak naik peringkat pertama Cooper, contoh ya Pak ya. Misalkan. Nah, di sini Bapak kan terima selisihnya 3% dari orang yang Anda referensikan, orang yang Anda ajak gitu Pak Ketut. Oh, 3% Pak ya. Nah, Ya, 3% dihitung dari 3,5 itu apa dari bonusnya dia Pak? bukan gini Pak. Jadi setiap produk perhiasan nikah itu mempunyai namanya bonus value. Bonus value itu adalah sebuah indeks Pak, satuan di mana itu adalah sebuah budget yang dibagikan ya untuk komisi reseller ya. Itu kurang lebih 34% dari harga barangnya Pak. Kurang lebih ya Pak ya. Seperti itu Pak. Jadi setiap produk misalkan pendant atau cincin seharga 3,5 juta atau 4 juta ya, itu masing-masing ada BV-nya Pak. Begitu Pak. Nah, BV-nya itulah yang akan dikalikan dengan 3% ini. Oh, artinya dari BP ya, bukan total Betul. mereka bayar ya. Apa Nah, mereka betul, bukan. bayar untuk beli? Oh iya, baik-baik. Ya, Makasih Pak. Nanti baik, saya lebih sama-sama. lanjut tanya ke pengundang Pak. Makasih. Siap. Selamat malam. Malam, Pak. Dan dapat bonus referral tetap ya. Oh ya, bonus Meskipun referral di ya, level betul, basic. Siti. Meskipun di Makasih sudah level diingatkan. basic. Bonus referral ya, Pak Ketut ya. Jadi setiap kita referensi teman, kita Oh, ada bonus referral 350.000. Ya, oh, semua, oh iya, baik semua. siapa? Makasih. Ya, makasih, Pak. Yang Ya, Bapak referensikan. ya, betul. Oke, ada Pak lagi? Holid. Pak Holid ya. Hmm. Tools kit apa yang Hmm. bisa dipakai untuk meyakinkan orang lain join reseller? Misal bukti legalitas perusahaan, jaminan keamanan, bukan penipuan, rasa aman dari kerugian dan sebagainya. Apa yang Ya, dimaksud golden time dan mengapa 7 hari? ya, ini Dulu toolkit cuma dulu ya. sehari ya. Oke, toolkit dulu ya. Toolkit untuk meyakinkan orang join reseller. Ya, kalau toolkit ya banyak sekali ya. Jadi gini loh Bapak Ibu, apa sih yang dibutuhkan oleh rekan Anda gitu loh. Itu yang Anda penuhi, mungkin belum tentu legalitas. Ya, mungkin itu adalah hal-hal yang lain. Kenali itu dulu nih. Ya, kalau toolkit tuh banyak sekali, bisa video, bisa edukasi, bisa maaf ya, bisa itu Anda sendiri Bapak Ibu. Ya, karena kita ini representatif dari Suaranya reseller. kecil banget sih sampai nggak kedengeran. Ya, silakan di lock dulu Pak Sugi. Ada Udah full bocor. padahal. Iya. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dalam hal ini Bapak meminta ini bukti legalitas perusahaan. Ya jelas tadi sudah kami sampaikan Pak. Contoh legalitas AP2LI. Kemudian track record perusahaan. Kemudian kalau Bapak Ibu ada Google ya bisa cari HRTA. Ya, bagaimana perkembangan daripada saham Harta Dinata itu hari-hari ini di bursa. Sudah berapa dia punya kenaikannya dalam tahun kemarin Bapak Ibu. Semua bisa dilihat. Ya, jadi sangat-sangat open dan sangat transparan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ya lebih dispesifikkan kira-kira toolkit apa tergantung daripada orang yang Anda hadapi Bapak Ibu. Belum tentu adalah legalitas. Kalau legalitas kita semua punya kok. Ya, mau legalitas apapun ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian masuk yang kedua yaitu golden time dan mengapa 7 hari. Nah, ini berkaitan dengan rancangan dari M-Plan ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kenapa 7 hari ya tanyakan kepada yang bikin ya Bapak Ibu ya. Nah yang bikin ini adalah Di awal-awal cuma sehari, Pak. nah 24 itu Bu jam di Siti itu. awal-awal. Oh, di awal cuma sehari ini. Sekarang enak. Bisa ada waktu. Jadi cepat pada naik ke bronze, ke silver Nah itu cepat. gitu ya. Bisa tanyakan pada Pak Sugi ya. Tanyakan pada MC kita yang luar biasa. Tanyakan pada orang yang mengundang ya Bapak Ibu ya kenapa 7 hari. Oke silakan Ya. Bu Siti. Semoga terjawab ya. Oke. Ini ada yang raisen barusan Pak Iya. Firman. Boleh Ya, boleh. Siap. dibuka dulu, Pak. Ya, Oke, selamat malam Pak Peter. selamat malam. Ya, saya mau Selamat malam. menanyakan yang golden time tadi juga Pak, yang Iya, tabel tadi, kalau boleh iya. dibuka Pak. Jadi Oh di ya, situ kan, ya, ya, oke, itu kan personal sales. Di situ ya, ada untuk koper itu untuk personal salesnya 7 juta, terdiri dari ya, 3,5 juta belanja nikah, 3,5 juta nikah atau LM. betul. Nah, untuk bronze juga begitu Pak ya, tiga Ya, setengah sama. juta untuk nikah, 11,5 juta Ya, untuk LM atau nikah. Nah, untuk ya, silver ini Pak, pertanyaan saya, di situ kan ya. ditulisnya 5 juta Pak. Iya, Pak.
Nah, 5 juta. Apakah kita harus belanja perhiasan 5 juta atau 3,5 juta cukup? Terus selisihnya misalnya Hmm. empat Baik, puluh Pak. tujuh setengah juta. Ya, Ya, saya itu aja. coba jawab dulu ya. Ya, Jadi, Pak Pak Firman ya. ya betul. Nah, ini adalah pencapaian daripada rank ya. Kalau kita lihat kolom sebelah kiri, ini adalah kolom untuk kita melakukan akumulasi nikahnya dulu. Ya. Ya. Nah, kalau tadi Bapak tanya ke silver, ya jelas dia harus belanja nikah dulu sampai sampai 5 juta, Pak. Itu jawabannya. Ya. Kemudian setelah itu dia bisa belanja nikah lagi atau belanja LM sampai di 45 juta. Jadi totalnya adalah 50 juta, Pak. Demikian, Pak. Demikian juga Oh, untuk rank yang lain ya sama konsepnya maaf Pak. seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya saya join di basic dulu Pak, Oke, ya 3,5 juta. ya. Ya kan, 200 starter kit. Terus saya setelah udah belanja itu jadi member, terus saya belanja LM, selisihnya misalnya saya langsung mau silver misalnya nih. Oh ya. Jadi 3,5 juta saya belanja tambah top up lah 50 juta beli LM doang gitu, Pak. Nggak beli nikah lagi. Apakah saya Hmm. jadi silver atau saya harus? Oh, di bronze, Pak. Tidak. Tidak, Pak, di bronze. Jadi kalau Bapak join ya basic ya, entah Anda Bapak beli apalah ya basic, nilainya 3,5 atau 4 juta lah ya sebut ke begitu. Ya. Bapak beli lagi logam mulia sekarang bukan nikahnya ya. Maka akumulasi sampai 12 juta, 15 juta dan selanjutnya Bapak tetap adanya di posisi bronze, Pak. Gitu. Kenapa? Karena nikahnya Bapak baru 3,5. Tapi kalau Bapak Hmm. belanja nikahnya itu sudah 5 juta lebih gitu ya, maka Bapak punya kesempatan untuk bisa masuk di rank silver, tinggal mengakumulasi logam mulianya saja, Pak Firman. Begitu, Pak. Hmm. Jadi Begitu harus keterangan belanja lagi, resminya. Pak. Belanja lagi 1,5 Belanja juta nikah lagi untuk maksudnya gitu. Ya, nikahnya. Iya, betul. Untuk memenuhi syaratnya yang 5 juta itu. Oke. jadi itu tabelnya ya, Pak ya, seperti itu. Iya, iya, Hmm. iya, iya. Tapi ya oke lah. Oke, sementara saya tampung dulu Pak. Soalnya saya Baik. ini di pada pada lapangannya saya nggak begitu Pak. Kemarin tadi saya join basic, terus setelah itu Oh, saya belanja hmm, ya. apa naik ke copper, ke bronze, Mm-mm. tapi tanpa belanja nikah lagi. Mm-mm. Setelah itu saya nambah lagi top up sampai 50 juta total Mm-mm. akumulasi tanpa nambah pembelanjaan nikah. Jadi saya Iya, udah di silver. Apakah iya. itu ada kesalahan di sistem atau bagaimana saya nggak tahu. Oh, mungkin ada miss, Pak, antara orang yang menyampaikan informasi ini ke Bapak ya. Karena Hmm. ini sudah secara sistemnya seperti ini sih, Pak. Jadi kalau Hmm. secara Betul. sistem ini, jadi nikahnya Bapak belanjanya berapa nih? Kalau nikahnya Bapak menyentuh 5 juta, ya Bapak punya kesempatan untuk ke silver, Pak. Dengan mengakumulasi logam mulianya. Tapi kalau di bawah 5 juta, mentoknya sampai bronze saja, Pak. Gitu. Hmm. Meskipun Bapak belanja logam mulianya 50 juta ya, tetap Bapak di Ya. bronze. Jadi belum diupdate sama Ya, sistemnya. jelas ya Pak Firman Ya, ya. oke, oke. Terima Ya, kasih Pak Peter. makasih Pak, sama-sama Pak Firman, silakan. Ya. Siap. Untuk kalau bentar ya. Oh, barusan Pak Holil udah ya. Aduh. Ini Ibu Violeta. Harta Dinata sudah ada peraknya. Ya, menurut informasi yang kami dapatkan pertengahan tahun akan masuk logam mulia, logam perak ya, LM perak. Demikian. Kalau sekarang belum. Ya. Ya, tunggu tanggal mainnya ya. Jadi Ibu Sebentar join lagi, dulu. Bu. Ya, nanti Kita juga bisa udah nunggu. masuk ke sana. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Masih ada waktu. Iya, saya Bu. Bapak Dadan Izin Hamdan, tanya, silahkan. iya, izin tanya. Mangga. Untuk pembelanjaan LM. Jadi kan katanya harga reseller nih dari kita. Tapi beliau tuh suka nyari di HRTA ID Gold gitu. Kan itu update Pak ya dari jam 9 kemudian nanti sorenya jam berapa gitu. Nah, Ya. itu kita mau apa namanya? Harga reseller itu memang kurang dari HRTA Gold atau gimana? Iya. Jadi Pak Dadan ya, Hmm. harga yang ada di HLTA Gold itu akan ada selisih kurang lebih ya Hmm. 0,5% dari harga di reseller yang kita Hmm. miliki, Pak. Jadi Itulah. lebih murah yang dari reseller ya? Yes, betul, Pak. Betul. Ada selisihnya lah, selisih. Iya, iya, iya. Jadi Oke. itu mah Pak, kalau yang di share di apa? Yang di share RTA. di RHRTA Gold itu untuk non-member.
Hmm, yang iya beli ke iya gerai ya, betul. iya iya iya. Atau kita bisa menjual dengan harga itu ke non-member. Oh bisa juga ya. Ya. Ya, bisa. Kemudian Ibu Nak, tadi hmm? bentar Bu, Ya, 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 satu ya. lagi tadi yang apa namanya bisa di ini lagi tahapan peringkat yang Cooper tadi apa? Yang silver. Oh, Mhm. ya, Itu gimana? diakumulasi kalau dari basic nih 3,5 juta. Kemudian kita belanja nikah lagi sampai 5 juta lah gitu ya. Itu Ya, diakumulasi dari basic sampai yang penting 5 juta ya. ya betul diakumulasi. Nah, Betul. diakumulasi dari 3,5 sampai ke 5 juta Ya. pembelanjaan nikah, kemudian nanti ada yang beli MLM sampai 45 juta, itu berarti udah dapat silver ya Pak? Nah, betul Iya, Pak. Oh iya, terima betul. kasih. Ya, siap. Saya tambahkan Pak ya, saya Iya. tambahkan Pak. Yang dimaksud diakumulasi itu ini tuh personal sales ini tuh golden time tadi 7 hari Pak. Oh, pas 7 hari Iya, itu ya. Berarti Iya, kalau iya nggak harus 7 hari 7 hari. nggak bisa. harus 7 hari. Jadi Kalau lewat mah yang Oh, yang itu ya, tier yang tadi ya? Yang Ya, tier yang ya? kanan, yang Yang kanan. kanan. kalau Iya, ini lewat betul. 7 hari, yang tier promotion tim sales ini lewat 7 hari pakai Uh, tabel ini. Jadi ada 2 tabel. iya Tabel betul. yang tadi personal sales untuk 7 hari pertama sejak bergabung. Kalau Heeh. yang tier promotion tim sales ini itu Itu lewat dari 7 hari 100 bersama juta tim. berarti. Begitu. Terima Izin kasih ya, sharing ya. dulu Pak Sugi sebentar. Ini saya dulu ya waktu join tuh lama di basic Pak Dadan ya. Ya. Tapi setelah silver saya naik ke goldnya itu hanya 8 hari. Alhamdulillah Oh, ya. gitu Itu ya. dengan tim ya. Jadi kita memiliki 3 silver di tim kita. Iya, iya, iya. Gitu ya. Jadi mending kembangkan jaringan bisnisnya Jaringan dulu. lebih mudah Heeh. ya. Kalau harus belanja-belanja sendiri ya belum ada harus belanja segitu. Saya juga kan udah setahunan di sini gitu kan. Itu kalau Gitu. pemesanan LM itu berapa hari datangnya Bu ya? Kalau Pak Sugi silahkan. Ya, kurang lebih kalau di atas 5 gram itu 7 sampai 10 hari kerja. Kalau di atas 5 gram. Yang di atas 5 gram. Kalau yang Nah, di bawah 5 gram itu di bawah bisa. 5 gram itu kurang lebih sih 5 hari kerjaan ya, 5 hari kerja ya. Tapi memang kondisi saat ini Pak, bukan hanya di tempat kita itu apa mengalami pembelian yang banyaknya luar biasa, di tempat lain itu pada kosong Pak. Jadi khusus Iya. untuk bulan kemarin sama bulan ini orang beli emas tuh seperti beli kacang goreng, saya bilang. Jadi meningkatnya luar biasa, Pak. Jadi eh, ini yang beli itu sampai sekarang ada yang nanyain, Pak kok belum belum dikirim? Ya, memang untuk khusus kondisi bulan lalu sama bulan ini itu orang beli emas tuh gila-gilaan. Bahkan Bapak bisa cek di pasar ya, Iya. pada kosong, Pak. Tapi kita tetap ada dalam arti kita bisa inden. Tapi kita kalau inden itu pasti dikirim, Pak. Begitu. Betul. Iya, iya, iya. Mohon bersabar ya. Sudah Terima kasih selesai Bu ya. Pak? Iya Selesai Bu, sama-sama. makasih, makasih. Ya, Ya, makasih sama-sama Pak. Pak Dadan. Ya. Ada Bu Nairani. Kalau hari ini masuk, masuk ya? Atau belanja 3,5 dan 2 hari kemudian belanja lagi LM 3,5 lagi, apakah otomatis naik jadi Cooper? Otomatis. Belanja LM berapa Bu? Ya belanja 3,5. 3,5. 2 hari Ya. kemudian belanja LM otomatis jadi Cooper. Iya, karena Iya, jadi iya. 7 juta kan? Iya, 7 juta totalnya. Ya. Ini ada Pak Waslim nih. Mohon dijelaskan prosedur untuk buyback bagaimana? Nah, prosedur untuk buyback. Ya, Bapak Ibu tinggal ke toko Harta Dinata aja. Nah, kemudian siapkan KTP ya, itu yang saya tahu. Bawa Dan LM-nya, dan dibawa barangnya gitu. Dah, itu aja bawa sih. barangnya. Ya, siap. Sederhana kok. Ibu, LM itu buybacknya nggak ribet ya. ya, Ya, untuk informasi bisa. ya, Mm-mm. teman-teman ya, toko Hatta Dinata itu ada di 100 kota saat ini. Kurang lebih 100 kota. Dan satu kota seperti Surabaya itu bukan hanya satu toko. Di Surabaya itu ada 4 toko. Ya, toko Hatta Dinata. Di Bandung bukan hanya satu, tapi ada sekitar 4 toko juga. Jakarta juga, kota Jakarta itu bukan hanya satu toko Hatta Dinata, tapi ada beberapa. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman kalau mau bebek ya tinggal ke toko Hatta Dinata.
itu tadi ya, bawa KTP itu prosesnya sederhana, mudah ya. Itu saja tambahannya dari saya. Ya, thank Siap, you Pak siap. Sugi. Terjawab ya Pak Waslim. Ini ada Ibu Leli, tier promotion untuk naik jenjang itu dihitung dari akumulasi sejak kita sejak kita join kali ya. Dan Ya, jaringan belanja pertama kali join ya. iya betul. Sejak pertama kali kita join dalam 7 hari pertama ya personal sales, kemudian di atas itu beserta dengan tim ya kita sendiri dan beserta dengan tim. Siap. Ya, Ya, sebagai Terjawab ya tambahan Ibu Leli. tambahan lagi ya, Oh, ya pertanyaan siap Bu ya. Leli ini, teman-teman kita itu asik sekali di sini ya. Jadi sejak saya masuk dan juga sejak saya mengajak teman-teman saya, itu seluruh pembelanjaan saya itu dicatat terus sama perusahaan, sama sistem program memapan ini. Pembelanjaan seluruh tim saya itu yang saya ajak itu dicatat semua. Jadi dikumpulin terus sampai saya mencapai crown itu ada akumulasi omset tanpa batas waktu. Jadi teman-teman ini luar biasa sekali. Jadi pembelanjaan saya dari awal sampai sekarang, pembelanjaan teman-teman saya yang eh, seluruh tim saya itu dari awal itu tercatat semua menjadi bagian dari seluruh apa total grup sales saya itu tercatat terus sampai saya mencapai Crown, terus mencapai Royal Crown, mencapai Crown Ambassador dan nanti mencapai Crown Director itu tercatat terus dan itu akumulasi omsetnya tanpa batas waktu. Ini yang luar biasa, teman-teman. Jadi, kalau Kita teman-teman dari sejak sekarang udah mulai bergabung, ya, itu tuh akan tercatat terus dan cepat atau lambat ya, kita kalau ada teman kita 4 orang tadi kan duplikasi 4, ada 4 teman kita yang aktif ya di tempat kita, itu pasti teman-teman tinggal tinggal tunggu waktu untuk menjadi crown director. Itu luar biasa sekali. Tinggal tunggu waktu sampai crown director. Nah, kalau sudah crown director itu tadi udah dijelaskan oleh Pak Peter ya, bahwa kita dapat uang pensiun, kita di situ pensiun. Nah, waktu pensiun kita dapat uang pensiun berupa emas nilai 1,5 M dan uang dikasih uang bulanan. Uang bulanannya itu royalti 0,5% dari omset perusahaan tiap bulan seumur hidup dan bisa diwariskan. Jadi kok Bapak Ibu mengerjakan ini dalam waktu 3 sampai 5 tahun jadi crown director tuh Bapak Ibu mengerjakan suatu bisnis yang bisa menjadi legasi, menjadi warisan ke anak cucu saya. Itu tuh mereka mendapat warisan bukan hanya hanya emasnya aja, tapi juga eh, pendapatan penghasilan tiap bulan itu bisa diwariskan ke anak cucu. Wah, ini keren sekali, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi ya dan tanya pengundangnya untuk tentang Crown Director itu luar biasa sekali teman-teman. Itu saja tambahannya. Terima kasih. ya, Oke, thank you Pak Sugi. ya. Nanti Ibu Bapak yang sudah join bisa mengeceknya sendiri di web ya. Terus ada pertanyaan dari Ibu Lucia. Ada yang tanya, apa ada cincin untuk pernikahan? Cincin untuk pernikahan yang bulat polos ada nggak ya? Belum ada. Ya, ada yang two in one ring sih. Two in one ring Iya, itu yang bisa itu mewakili bagus mungkin tuh. ya. Iya, Ya, two in bagus. one ring bisa mewakili untuk wedding ya, wedding ring ya, cincin pernikahan. Nah, nanti modelnya ada 2 buah ya itu. Nah, tinggal tanyakan aja lah pada orang yang mengundang ya. Itu. Ini Ya, Pak Reza lagi, Pak Muhammad Reza lagi, Pak. ya. Apakah Ada lagi? reseller juga berhak mengeluarkan nota atau seperti apa teknisnya? Ya, kalau mengeluarkan nota sih boleh aja, bisa aja. Bisa kalau ingin mengeluarkan nota sendiri. Ya. Kalau teknisnya ya berarti Bapak buat sendiri ya kan ini sebagai toko ya. Jadi kalau Bapak ingin menjual, ingin memasarkan dan mau mengeluarkan kwitansi ya bisa buat versi Bapak sendiri. Ya, begitu. Siap. Ibu Dian Nah, yang ya. dilayani buyback Heeh. di toko Harta Dinata, apakah hanya perhiasan atau juga untuk LM? Ya, dua-duanya baik perhiasan dan juga logam mulianya di toko Harta Dinata. Ya, Nah, ini satu lagi. Halo, ya. siapa? Ada lagi?
Kenapa? Oh, bukan kali ya. Bocor. Ya, di mute dulu, Pak. Apakah Ibu atau Bapak Windra, apakah kalau beli emasnya ini bisa diambil di toko Harta Dinata? Nah, emasnya hanya bisa diambil di pick up point. Jadi teman-teman kalau Harus pilih. ya harus pilih, ini kita bicara dulu perhiasan ya. Jadi kalau perhiasan itu bisa diambil di pick up point, yaitu berupa stokis-stokis yang terdaftar. Jadi kita memilih mau diambil di mana. Ya, itu opsi nomor satu. Yang kedua adalah dikirim. Ya. Ya. Tapi kalau logam mulia pick up point-nya hanya di Bandung ya, yaitu di pick up point di Kopo Permai Bapak Ibu. Ya, atau dikirim ya untuk logam mulia. Ya begitu, atau mungkin titip di service center ya, atau stokisnya ya. Kalau stokisnya memang mau membantu ya. Ya, tapi standarnya tidak seperti itu sih. Standar sistemnya adalah untuk perhiasan aja, untuk di stokis. Ya. Siap terjawab ya, Bapak Ibu. Barangkali masih ada yang mau bertanya, raise hand boleh, silahkan. Pak Firman lagi. Oh ya. Kalau mau jual buyback ke toko harta, Ya. apakah harus bawa KTP sesuai nama di invoice? Nah, Nah, ini. ini silakan Pak Sugi gimana ya? Sudah Iya, banyak teman jadi bebek. kalau mau bebek ke toko Nata itu bebeknya itu logam mulia. Kalau logam mulia emasku tuh nggak perlu bawa invoice. Kalau invoice hilang pun itu kalau logam mulia emasku itu tanpa invoice pun boleh bawa KTP-nya kita aja. Nah itu Oh, gitu. kerennya logam mulia emasku itu gitu karena ada teknologi belum protect. Jadi kalau invoice-nya hilang itu bisa dijual bebek tanpa invoice bisa dan tanpa potongan. Kalau di tempat lain, kalau kita jual merek X tertentu, kalau invoice-nya hilang kena potongan. Itu logam mulia ya, saya bicara logam mulia. Kalau di kita, logam mulia emasku karena punya teknologi belum protect tadi, maka nggak invoice-nya hilang pun nggak pakai invoice, pergi ke toko Harta Dinata bisa dibebek, kita mbak KTP kita aja yang akan membebek itu. Nggak perlu harus sesuai dengan nama yang di invoice. Itu Pak ya penjelasannya. Kita bawa Tidak KTP masalah. orang lain bisa ya Pak, misalkan suami, istri, atau Iya, mungkin anak ya, akan ditransfer ke rekening anak atau istri bisa ya Pak Sugi ya. iya. Nah itu Pak, sudah terjawab ya. Sip. Mungkin untuk Ada lagi? buyback, Ya, saya sambung sedikit ya Bu Siti ya, izin ya, untuk silakan. buyback perhiasan ya. Tadi kayaknya belum ada yang nanyakan secara spesifik. Jadi Bapak Ibu, kalau buyback perhiasan nikah di atas 1 tahun itu kita nggak ada potongan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu juga sangat efektif sekali ya menurut kami, eh, dan juga beratnya atau gramasinya itu secara utuh. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan beli cincin ya, itu ada liontinnya ya, maka itu dianggap sudah satu kesatuan bundling. Ketika kita ingin buyback kembali di toko Hatta Dinata, maka yang ditimbang itu adalah barang yang Anda sudah beli. Ya, jadi cincinnya secara utuh ya, tidak dipisahkan liontinnya ya, tidak ya. Jadi ditimbang sesuai gramasi dan kemudian dikalikan dengan harga emas dunia yang berlaku pada saat itu. Ya, jadi itu juga sangat efektif ya. Demikian Bu Siti, silakan. Ini tadi Ibu Leli pertanyaannya tentang perhiasan lagi nih Pak. Yang Oh iya. kalau dijual sebelum 1 tahun, coba Mhm. mana sih? Sebelum 1 tahun perhiasan emas misal dijual dapat harga dikurangi 35% dari harga invoice kah? Katanya. Ada Dari harga potongannya. invoice kah? Ya, jadi kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Cara perhitungannya kan ini 12 karat. Jadi 12 dibagi 24 ya. 12 dibagi 24 dikalikan beratnya gramasi, dikalikan dengan harga emas dunia Bapak Ibu ya. Nah, tinggal nanti hasilnya berapa dikalikanlah dengan 35% itu ya. Itu adalah berupa potongannya kalau di bawah 1 tahun. Tapi kalau di atas 1 tahun ya berarti harganya utuh. 12 bagi 24 kali gramasi kali emas dunia ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini Pak Boleh Waslim nih. boleh Oh, saya tambahkan ya. Jadi Silakan. jelasnya gini, untuk perhiasan emas itu kalau dijual kurang dari 1 tahun itu adalah dikurangi 35% dari harga invoice. Tapi lebih dari 1 tahun itu tuh ngikuti harga emas dunia.
dikalikan tadi ya 12/24 dikalikan gramasinya. Begitu ya, Bu. Siapa ini? Terima Bu kasih Leli. Pak. Bu Ya, Leli ya. iya ya Bu Leli. Nah, ini ada pertanyaan buat Pak Sugi lagi nih kayaknya nih. Boleh dong dapat bocoran trik-trik sakti dan untuk jadi kron katanya. Buat Pak Sugi nih. Oh iya. Jadi eh, kalau ingin sebetulnya kalau ingin berhasil di bisnis ini itu satu impian ya. Dari sejak dulu itu saya sejak muda itu punya impian untuk bisa pensiun di masa tua saya. Saya benar-benar tidak merepotkan anak-anak saya untuk membiayai kehidupan saya nantinya. Nah, di tempat ini saya menemukan pada waktu kita mencapai crown direktur, saya bisa pensiun. Dan itu impian saya sejak masa muda. Sehingga impian itu membuat saya itu fokus, mas, artinya berbisnis emas di sini itu memang eh, sesuai dengan impian saya. Dan itu yang membuat menggerakkan saya untuk mengerjakan bisnis ini dalam waktu 3 sampai 5 tahun saja. Dengan mengerjakan bisnis 3 sampai 5 tahun saja, itu bisa pensiun mencapai crown direktur. Dan saya sudah 1 tahunan pada waktu mencapai crown itu saya 1 tahun. Sekarang udah 1 tahun setengah. Itu tuh saya sekarang sebentar lagi di tahun ini saya akan mencapai Royal Crown. Begitu ya. Wow, Nah, luar biasa. jadi kurang lebih saya tinggal 2 sampai 3 tahun lagi saya mencapai Crown Direktur. Begitu. Nah, jadi bagaimana trik-triknya? Cuma itu aja. Kalau itu sesuai dengan impian kita, kita akan benar-benar mengerjakan bisnis ini. Jadi kalau kita mengerjakan bisnis ini kan saya meluangkan waktu setiap harinya. Misalkan nih, ada orang bisnis es krim, ya, buka toko es krim. Terus setelah buka toko es krim, tiap pagi dia pergi ke toko es krimnya untuk buka toko kan. Nah, pada waktu musim panas dia pergi. Waktu hujan, hari itu hujan, pertanyaannya, apakah dia pergi ke tokonya untuk buka toko es krim? Ya tentu, namanya dia jualan bisnis es krim, mau hujan, mau nggak hujan ya dia pergi ke tokonya untuk membuka tokonya supaya tokonya laku. Demikian juga di bisnis ini eh, saya mengerjakan bisnis ini ya setiap hari saya luangkan waktu karena ini bisnis saya dan impian saya sudah tercapai begitu. Nah, sewaktu-waktu saya pergi ke suatu waktu itu ke Surabaya, terus pulang itu tuh ada janjian lagi dengan temen nyampe di Bandung, teman saya itu dari Jakarta datang. Waktu saya pulang ke Surabaya itu keadaan sakit itu ya, agak sakit. Saya paksa untuk berangkat ke kantor untuk ketemu teman saya yang dari Jakarta itu karena dia udah dari Jakarta datang jauh-jauh dan udah meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk datang dari Jakarta ke Bandung. Saya dari Surabaya sengaja pulang ke Bandung untuk ketemu dia. Waktu pulang ke Bandung sakit, tapi saya karena sudah janji dan ini bisnis saya, dengan agak sakit pun saya datang menemui beliau. Artinya saya tidak ada alasan untuk maksudnya tidak pergi untuk ketemu dia karena itu saya udah janji dan itu impian saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bisnis itu adalah bisnis saya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan impian saya bisa tercapai. Begitu sih triknya. Dan untuk trik-trik yang lain-lain apa nanti terlalu panjang ya. Artinya sebenarnya banyak triknya, tapi nanti ada sesi khusus untuk yang sudah bergabung. Saya nanti akan sempatkan waktu di waktu kapan untuk meluangkan waktu untuk memberi trik-trik yang lain untuk yang sudah bergabung. Demikian ya tadi yang bertanya. Terima kasih ya, Oke, makasih Pak Ya, Sugi. Pak Waslim ya. Pak Maslim. Ya. Ini Pak Ardi sudah dijawab ya, baik LM ataupun emas, ataupun perhiasan itu ada invoice fisiknya. Sama Pak Edward udah dijawab. Izin bertanya Bu Siti, Oh, boleh? siapa? Oh, Bu Nur Hayati, boleh. Silakan. Ya, ini ada member bertanya, untuk pembelian emas amanah, itu kan untuk member 13 keping dan non-member itu adalah 14 keping ya. Nah, itu kan untuk pergi umroh ya.
Nah, Iya, pergi Ya, umroh yang difasilitasi oleh Harta Dinata. iya. Apakah itu sudah include dengan paspornya dan segalanya, biaya segala semuanya itu dengan 13 keping itu gitu atau seperti apa? Nah, ini untuk masalah teknis bisa dibantu Pak Edward atau Pak Sugi, silakan. Untuk Ya, perlengkapan umroh ya, silakan Pak. ya. Jadi prinsip logam mulia emasku amanah umroh untuk umroh itu tuh perusahaan tuh berpikir masyarakat Indonesia tuh yang mau pergi umroh menabung di bank itu kena inflasi ya, tabungannya di bank, sehingga pada waktu mau nabung 3 tahun ternyata tahun ketiganya sudah terkumpul, ternyata harga turnya ke umrohnya itu naik tinggi, jadi nggak bisa pergi. Nah, kemudian perusahaan itu berpikir gimana kalau nabungnya ke emas. Kalau ke emas tuh tahan inflasi. Bahkan kalau nabung 3 tahun dengan misalkan 0,1 atau 0,25 itu mereka bisa terjamin perginya. Walaupun harga turnya itu meningkat, tapi harga emasnya itu tetap bisa menyaingi tahan terhadap inflasi. Begitu ya. Nah, kemudian jadi konsepnya itu adalah menolong masyarakat untuk menabung misalkan sedikit-sedikit ya, orang yang punya uang 5 juta, 6 juta bisa nabung 0,1 itu sebulan bisa 1 keping atau 2 keping. Nah, tadi urusan kepingnya itu kalau harganya emas naik itu akan nanti diupdate. Jadi kurang lebih tiap 3 bulan diupdate. Sekarang memang tadi kalau untuk yang 1 gram 14 keping, 4, 13 keping, 13. yang 13 keping, kalau yang untuk member 12 keping. Nanti mungkin bulan depan berubah. Yang 1 gram itu untuk member cukup 11 keping, untuk masyarakat umum 12 keping. Itu bisa terjadi. Semakin ngumpulnya, semakin nabungnya semakin sedikit. Begitu ya. Nah, mengenai masalah kepergian, kalau pada umumnya kalau paspor itu harus kita sendiri yang keluar biaya kalau paspor ya. Jadi kalau eh, yang umroh ini juga paspor tuh termasuk yang kita punya paspor, kita harus bikin dengan biaya sendiri untuk paspor. Itu umum, itu hal yang umum. Sudah Nanti lumrah. udah lumrah gitu ya, karena itu paspor begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan ke tadi yang nanya siapa ya tadi ya. Ini, duh, mana tuh tadi teh? Iya, Oh, Eh, saya Ada Bu yang dulu aja, ngerasain, Ibu. Maulidah. ada Bu yang ngerasain Maulidah. Lucia Tanu, Bu, Respen, Lucia Tanu. ya Bu Lucia silahkan. Satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Bu Lucia tuh udah resen. Silahkan Ibu. Nggak jadi. Karena waktunya sudah hampir 9.15 ya, Bu Nggak Siti. bisa buka mic mungkin? Di mute Ya, atau gimana? Bisa. untuk Nah, pertanyaan bisa saya buka. jawabannya terima kasih Bu Siti. Oh ya, Bu Oh Nur iya, siap. Hayati tadi ya. Terima kasih. Iya, Bu Nur ya tadi ya. iya Pak. Ya, Terima kasih ya Pak. ya sama-sama. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa eh, nanya ke Pak Edward ataupun pengundang Ibu Nur ya. Siap, siap Pak. Mangga. Iya. Ibu Maulidah aja. Kalau yang Raisen nggak. Minta penjelasan pembagian komisi akhir bulan. Penjelasan apa ya? Jadi setiap akhir bulan itu sudah terekap semua rinciannya dari komisi cashback, leadership, referral ya tentu dan yang lain-lain ya itu di akhir bulan. Ya, jadi penjelasannya apa nih? Jadi ya Eh, Dari bonus real time. Ternyata di saya bawah. ya silakan Pak Sugi. saya bisa berikan penjelasan ya. Jadi Ya, silakan. kalau bonus bonus sponsor atau bonus ngajak orang itu di input hari ini jam ini akan masuk langsung 350.000 itu langsung real time. Real Bonus time. itu Ya. bonus real time. Khusus untuk bonus sponsor atau ngajak orang itu 350.000 itu real time. Di input hari Bisa jam dicairkan sekarang langsung. langsung instan masuk ke wallet kita. Tapi untuk bonus-bonus yang lain, semua bonus itu di akhir bulan program akan menghitung, memproses, nanti tanggal 1 akan muncul komisi kita. Nah, itu Betul. udah muncul komisi kita itu udah masuk ke dompet ke wallet kita, itu nanti di withdraw itu
beberapa detik masuk ke rekening kita. Ya maksimum 1 menit lah, nggak ada 1 menit. Beberapa detik itu langsung masuk ke rekening kita. Begitu ya, Dan Ibu. ada perinciannya ya Pak Sugi. Betul, Ada ada perinciannya. perinciannya. Jadi kita bisa lihat, oh ini dari mana, oh dari mana dapat segini-segini gitu kan. Betul. Mungkin Siap. satu lagi ya. Jadi komisi ini ada 2 nih, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat login sebagai member Momapan itu adalah komisi di mana cashbacknya dan komisi dari perhiasan nikah. Ya, tapi kalau buat Bapak Ibu yang ada memasarkan logam mulia atau mempunyai tim yang juga mengakumulasi logam mulia, ada komisi lain dia itu di reseller. Ya, jadi bisa dicek masing-masing ya karena kita mendapatkan dua hak bisnis ya. Begitu kurang Betul. lebih. Oke, Ada tambahan Pak, untuk ya, silakan. mencairkan minimalnya itu 100.000. Oh iya, minimal ya, minimal mencairkannya 100.000. Ya, Iya. begitu. Siap. Oke, masih ada lagi Bu Siti? Sudah habis ini Habis pertanyaan? ya. Ya. Baik teman-teman, semoga Sudah tidak ada informasi tambahan ini lagi ya Bapak ya. ya bisa bermanfaat ya buat kita semua dan silakan Bapak Ibu Amin. hubungi orang yang mengundang Anda dan pastikan kita hadir di next session meeting ya di hari ini kalau di Bandung hari Sabtu ya Pak Sugi ya. Dan Betul. juga event kita di Jakarta juga silakan Bapak Ibu dimanfaatkan untuk mengundang calon mitranya atau untuk mitra yang sudah member untuk bisa belajar sama-sama ya. Betul. Oke, saya kembalikan pada Bu Siti, Pak Sugi silakan. Siap. Ini sebelum diakhiri ya, ada request saya bikin pantun nih Bapak Ibu. Ya, burung nuri terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Bukan cuma ikut-ikutan, Jumo mapan langkahnya tak menuju sejahtera. Pagi hari, Cakep. pagi hari memetik delima, disimpan rapi dalam nampan. Ilmu malam ini jangan cuma diterima, praktikkan bersama Momapan. Mantap. Baik. Mantap. Mantap, Bu Siti, Mantap. Ada saingannya sekarang Pak Yus. Requestnya Pak Victor ini, saya harus bikin pantun. Ya. Pak Victor balas Pak Victor. Oh. Suruh balas Pak pantun sama Pak Victor. Mungkin presentasi malam ini ya luar biasa, pertanyaan sangat banyak sekali setiap minggunya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Kita akhiri saja presentasinya atau Zoom-nya kali ini dan kita bertemu lagi di Zoom Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, salam mapan dan sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sugi, Pak Edward, terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih. Mantap.